Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. As-safaru li talibil ilmi. Bepergian orang yang menuntut ilmu. Al-faslul awal. Pembahasan yang pertama. Qadima Harun ar-Rasyid al-Madinah. Suatu hari Harun ar-Rasyid tiba di kota Madinah. Wa kana qad balagha Dan ia mendengar anna Malik bin Anas bahwasanya Malik bin Anas indahul Muwatta mempunyai kitab Muwatta yaqra'uhu 'alan nas. dan beliau mengajarkan atau membacakan kepada manusia. Fawajjaha ilaihi al-Barmaki. Lalu Harun ar-Rasyid itu mengirim Al-Barmaki Faqala aqra'hu salam. dan memberikan salam untuk Imam Malik. Wa qul lahu yahmilu ilayya al-kitaba fayaqra'uhu alayya. Katakanlah kepada Imam Malik, bawakan kitabnya untukku dan menyuruhnya untuk membaca di hadapanku. Fa'atahu al-Barmaki. Lalu ketika Barmaki menemuinya, Faqala lahu. lalu Imam Malik berkata kepada Al-Barmaki, Aqra'hu salam. sampaikanlah salamku kepada Harun ar-Rasyid, Wa qul lahu innal ilma yuzara wa la yazura. bahwa ilmu itu dikunjungi bukan mengunjungi. Wa innal ilma yu'ta wa la Yati. Dan sesungguhnya ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ya, jadi pembahasan ini adalah beliau itu Imam Malik itu mengajarkan untuk semuanya manusia, untuk kita tidak akan takut kepada semua makhluk. Mau itu makhluk kayak gimana pun kita jangan pernah takut jika kita mempunyai ilmu yang betul-betul ilmu itu menyambungkan kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa Imam Malik menyuruh Harun ar-Rasyid untuk datang kepada beliau, tidak beliau yang datang ke Harun ar-Rasyid? Karena beliau hendak mau dikatakan bahwasanya ulama itu kepengen dibilang kayak cari harta atau cari jabatan ketika mengajari Harun ar-Rasyid. Tidak mau. Tapi seorang ulama itu mengajarkan untuk supaya kita itu tidak mengenal takut, mau itu setinggi apapun jabatan orang itu, karena cuman ketakutan kita itu hanya kepada Allah. Jadi kalau seandainya orang ada mau belajar kepada kita, maka orang itu yang datang kepada kita. Dan kita begitu pula kita, apabila kita kepengen belajar kepada orang itu ilmu agama, ilmu yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, atau ilmu yang selalu gimana cara kita bisa bermimpi Rasulullah, itu maka kita datangi. Di sini di kisah ini diibaratkan bahwasanya kita tuh harus mendatangi ilmu, bukan ilmu yang datang kepada kita. Kita mendatangi orang-orang, kita mendatangi ulama, kita mendatangi habib apabila di situ misalnya di kampung itu ada seorang kiai, ada seorang habib, ada seorang ustadz yang mengajarkan ilmu agama, maupun itu ilmu nahwu, fikih, balaghah, mantik atau sebagainya, itu kita harus belajar. Nah, disitulah di dalam kitab ini mengajarkan bahwa kita itu selalu untuk belajar dan mengajar, untuk selalu belajar dan mengajar, dan selalu banyak-banyak untuk belajar dan ingin lebih mendalami ilmu yang sebanyak-banyaknya, untuk supaya bisa menjadikan orang-orang
lebih baik atau lebih alim, lebih pintar daripada kita yang mengajarinya. Dan begitu pula para ulama terdahulu, semuanya para ulama hendak mau yang namanya mengajari kita untuk supaya kita tuh masuk ke dalam politik. Maksudnya kayak kita itu diibaratkan kayak kalau udah ulama, entah itu ulamanya mengajarkan tentang agama, khusus agama ya agama, tidak usah dicampurkan dengan politik, maka nanti ujung-ujungnya tidak akan yang namanya keikhlasan di hati itu tidak ada. Karena beliau mengamalkan di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidaklah Allah itu menyuruh kepada orang-orang illa liya'budun, kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah, tidak ada selainnya. Al-mukhlisin, yang ikhlas mau mengajarkan kepada orang-orang ilmu agama, tidak ada tanpa pamrih atau minta imbalan atau minta kayak harta tahta. Karena tidak ada di sebagian ulama atau sebagian para masyayikh terdahulu ataupun baginda Nabi tidak ada mengajarkan untuk kita tuh selalu kayak pemikiran bahwasanya kita tuh harus nyari dunia aja. Kita harus kita mengajarkan kepada orang ini untuk kita bisa mendapatkan kayak hartanya, atau misalnya dia mempunyai anak yang cantik, anaknya gitu. Itu namanya kita tuh tidak ada yang namanya di dalam hati kita tuh ikhlas. Dan apabila kita itu tidak ikhlas, maka tidak akan dipandang oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah itu karena kita tuh punya keikhlasan. Dari sinilah, dari para ulama inilah kita bisa belajar yang mana caranya ikhlas atau mau mengajarkan orang itu tanpa pamrih, tanpa ada kepengen kayak melihat jabatannya, mentang-mentang orang ini udah tingkat presiden, udah tingkat gubernur, kita harus ngajari dia. Misalnya dipanggil kena gubernur atau raja, kita misalnya disuruh kayak datang belajar, ngajarkan anakku, ajarkan anakku sampai anakku pintar. Tapi dia tuh menyuruh kita datang ke rumahnya dia, seakan-akan kita itu ingin dipandang atau ingin mendapatkan imbalan. Jangan sampai gitu. Jangan sampai di hati kalian untuk ingin dipandang sebaik atau kepengen kayak dipandang bahwasanya kayak nanti orang ini ngasih aku duit banyak, atau orang ini atau gubernur ini nanti kalau udah aku mengajarkan anaknya pintar, nanti gubernur ini bakalan ngasih imbalan yang banyak, dapat mobil, dapat ini, dapat itu. Berarti kalian tidak ada yang namanya mukhlis. Di hati kalian tuh tidak ada yang namanya ikhlas untuk mengajarkan orang-orang itu supaya pintar, supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu karena harta. Sangat-sangat jelek apabila hati kalian cuman melihat hartanya aja, hendak melihat siapa yang memberikan harta itu. Karena mengapa pernah dikisahkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih 3, ilmu, tahta dan harta. Tapi dengan kecerdasan Nabi Sulaiman, dengan kepintaran Nabi Sulaiman tidak memilih semuanya, tapi Nabi Sulaiman memilih 1. Nabi Sulaiman tidak memilih harta tahta, tidak. Tapi Nabi Sulaiman memilih 1, yakni ilmu. Karena ilmu itu sangat penting. Kalau kepengen sukses dengan ilmu, kalau kepengen alim dengan ilmu, apa saja dengan ilmu. Mau ilmu matematika, mau ilmu fisika, mau ilmu balaghah, mau ilmu fikih, nahwu, itu kan dengan ilmu. Dan gimana caranya kita itu mengetahui tentang ilmu? Maka kita pergi ke masyayikh,
atau kiai-kiai, ustaz-ustaz atau gus yang misalnya di kampung kita tuh di Segan ni kita nanya, Assalamualaikum Ustaz, gimana hukumnya ini, gimana hukumnya ini, apakah ini haram, apakah ini halal, gimana terjemah-terjemah ini, gimana cara memahami kitab-kitab ini. Itu kita harus belajar, kita harus mendatangi masyayikh-masyayikh itu. Kita harus mendatangi ustaz-ustaz itu, bukan ustaz itu yang datang ke kita. Kita kalau kepingin ngaji, maka kita tuh harus belajar atau kita tuh harus datang ke ustaz itu. Misal kita kepingin kayak gimana caranya bisa ngaji yang bagus, belajar qori yang bagus, itu kita datang ke ustaznya. Jangan mentang-mentang dengan kekayaan kita atau kekayaan kalian itu semena-menanya. Banyak sekarang ustaz itu malah diremehkan sama orang-orang, atau kiai-kiai itu banyak diremehkan oleh orang. Karena kebanyakan orang-orang itu berpikir bahwasanya nanti aku bayar ya ustaz ini nih, biar ustaz ini nih mau mengajarkan aku. Aku bayar ya ustaz ini biar ustaz ini nih gimana caranya datang ke rumahku, mau ngajari aku, ndak harus aku pergi ke pondoknya, ndak harus aku pergi ke rumahnya. Itu kan ndak bagus. Jangan ada di hati kita tuh untuk mempermainkan ustaz. Karena kita ndak tahu lebih baik mana antara kita sama ustaz yang kita hina ini, yang kita menganggap dia sepele. Mentang-mentang dia bukan ustaz yang kayak ustaz yang terkenal atau ustaz yang magamnya tinggi, dia cuma hanya ustaz kampung, ustaz cuma ngajar ngaji. Itu kan dia tidak tahu bahwa kedekatan dia dengan Allah itu seberapa. Jangan sampai cuma gara-gara itu sampai kita tuh misal ustaz tuh tidak mau dan terus kita berburuk sangka kepada beliau. Alah, ustaz ini cuman mau dipandang bagus kena orang mau ini. Jangan sampai. Karena kita tuh tidak tahu bahwasanya ustaz ini nih pernah bertemu tidak dengan Rasulullah, pernah bertatap muka dengan ulama, atau dia dekat dengan Allah. Itu kan kita tidak tahu. Jangan sampai ustaz ini atau kiai ini atau habib ini mengangkat tangan lalu kalian menjadi orang yang naudzubillah, menjadi orang yang lebih buruk daripada kalian. Jadi pernah suatu kisah para habaib, ada habaib yakni Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus pernah belajar atau pernah diuji oleh ayahnya Habib Abdullah, karena Habib Abu Bakar ini kepengen mau belajar kepada masyayikh. Terus lalu sang ayah tidak langsung memberikan izin, tapi sang ayah mau mengetes anaknya dulu seberapa mantap hati anaknya kepengen belajar itu. Lalu ayahnya mengatakan bahwasanya hari ini kamu berangkat kemana aja, intinya nanti pulang-pulang cari orang yang lebih buruk hidup di dunia ini, lebih hina hidup di dunia ini daripada kamu. Langsung beliau pergi ke pasar ini berputar-putar atau pergi. Pas pulang beliau mengatakan, wahai ayah, tidak ada orang yang lebih hina dariku melainkan anjing yang di pasar, yang buruk, yang jelek. Maka sang ayah tidak mau memberikan. Sang ayah mengatakan bahwasanya kamu belum bisa belajar kepada syekh atau kepada orang-orang alim, karena hatimu tidak menentukan bahwasanya kamu itu orang yang baik. Dan beliau 3 bulan yang akan datang, beliau mengadukan lagi kepada ayahnya, wahai ayah, aku ingin belajar kepada syekh ini, ustaz ini, kiai ini, habib ini. Tapi sang ayah ngetes begitu lagi.
kayak yang sebelumnya. Langsung beliau pergi ke pasar, beliau mencari-cari siapa orang yang lebih hina dari aku, siapa orang yang lebih buruk dari aku. Pas diputar-putar, pas pulang beliau mengadukan kepada ayahnya, wahai ayah, tidak ada suatu makhluk pun yang lebih hina melainkan aku. Dari situ setelah beliau mengatakan seperti itu, baru ayahnya menjadi yakin dan mengizinkan ia untuk belajar. Maka dari situ beliau menjadi orang alim, orang terkenal, orang yang sangat alim. Dari situlah kisah ini mengajarkan bahwasanya kita tuh selalu belajar ilmu agama, maupun atau dimanapun kita harus belajar, maupun itu ilmu teknologi atau ilmu yang berada di zaman-zaman ini, atau kita belajar ilmu agama, kita tuh harus mempelajari semuanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya kepada kita, kita bisa menjawabnya. Dan Islam menjadi suatu agama yang selalu dicintai oleh orang-orang, karena kita orang yang muda-muda ini atau pemuda-pemudi Islam mempunyai semuanya, mempunyai bisa belajar ini, bisa tahu ini, bisa tahu ini. Maka orang-orang awam atau orang-orang yang bukan Islam, maka dia itu akan cinta atau ingin cari tahu apakah benar Islam seperti ini, apakah benar. Maka dari situ siapa kan kita tidak tahu apabila dari situ orang itu bakalan berubah atau bakalan mendapatkan hidayah, kan dari situ kita tidak tahu. Makanya di sini dari kisah ini kita harus sama-sama belajar bahwasanya kita jangan pernah husnuzon dan jangan pernah suuzon kepada masyayikh. Kita tuh harus selalu bersangka baik, husnuzon kepada masyayikh kita, para habaib. Kita harus cinta kepada ulama, kita harus cinta kepada habaib, kita harus cinta kepada kiai-kiai, terutama dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah sekali-sekali membenci habaib. Hanya itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat, dan apabila ada yang salah, saya Al-Fakir mohon maaf, dan semoga ilmu yang sedikit ini kita bisa membawa atau mempelajarinya sehingga kita bisa mengajarkan kepada orang-orang supaya orang-orang itu menjadi orang baik, orang yang bisa menjadi orang yang berakhlakul karimah, yang sama-sama kita dicintai oleh Rasulullah. Semoga Allah membuka hati kita untuk selalu bisa menikmati atau nikmat akan berzikir kepada Allah, nikmat akan bersolat kepada Allah, dan selalu bersangka baiklah dengan orang, bersangka baiklah dengan manusia. Semuanya makhluk, yang lebih utama adalah bersangka baik kepada Allah. Hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya Allah a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.